Hai semuanya, mari kita mengenal alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Alat laboratorium terdiri dari alat-alat pemanas, alat-alat gelas, alat-alat pengukur volume, dan alat-alat lainnya. Alat-alat pemanas. Yang pertama, pembakar spiritus. Pembakar spiritus adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghasilkan nyala api. Sesuai namanya, bahan bakar dari alat ini menggunakan spiritus yang disalurkan menggunakan sumbu. Pembakar spiritus berfungsi sebagai alat penunjang dalam proses pengujian. Ini biasanya bersifat kualitatif dalam kimia analitik. Contoh seperti pemanasan uji kualitatif pada tabung reaksi, Erlenmeyer, dan gelas Becker. Kedua, kaki tiga. Kaki tiga didefinisikan sebagai suatu alat yang memiliki fungsi untuk menyanggap pembakar spiritus. Alat ini biasanya digunakan pada saat pemanasan sebagai alternatif apabila tidak ada hot plate di laboratorium. Yang ketiga, kasa kawat. Kasa kawat adalah lembaran kawat tipis yang dilengkapi dengan lapisan keramik pada bagian tengahnya. Dalam laboratorium, kasa kawat berfungsi dalam proses pemanasan menggunakan bunsen atau pembakar spiritus sebagai tempat meletakkan wadah seperti gelas Becker, Erlenmeyer, atau alat lain dan disangga dengan kaki tiga. Memang kasa kawat hanya memiliki fungsi yang sangat sederhana dalam proses tersebut, namun alat ini sangat penting untuk digunakan. Yang keempat, penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan tabung reaksi dari satu tempat ke tempat lain. Tak hanya itu, penjepit ini juga bisa menjadi alat yang multifungsi untuk menunjang penelitian di laboratorium, seperti mengambil kertas saring atau benda lainnya jika dalam kondisi yang masih panas. Alat yang satu ini memiliki dua jenis bahan dasar, yakni kayu dan juga besi atau logam. Pinggan porselin atau evaporating dish. Cawan penguap adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan. Alat ini dapat digunakan dalam proses evaporasi atau penguapan, juga rekristalisasi sebagai wadah pengeringan dan pencegah kondensasi. Selanjutnya, cawan porselin atau crucible. Cawan crucible merupakan sebuah alat laboratorium yang mirip dengan gelas kecil, namun terbuat dari bahan porselen. Alat ini memiliki penutup di bagian atasnya sesuai dengan ukuran wadahnya. Alat ini biasa digunakan pada proses pemanasan dan peleburan sampel pada suhu yang sangat tinggi. Crucible juga tidak hanya digunakan pada proses pemanasan saja, melainkan dapat digunakan sebagai tempat penemukan obat dalam laboratorium farmasi. Alat-alat gelas. Yang pertama, gelas wadah. Gelas atau wadah kaca adalah suatu tempat atau alat atau benda yang biasanya digunakan untuk menampung air atau cairan. Yang kedua, tabung reaksi. Tabung reaksi atau yang dikenal juga sebagai reaction tube atau test tube adalah alat bantu untuk mempermudah proses penelitian di dalam laboratorium. Dapat diisi media padat hingga cair. Fungsi tabung reaksi terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, berfungsi menjadi wadah penampung bagi reaksi kimia, biasanya dalam skala medium. Yang kedua, berfungsi membantu percobaan reaksi kimia, tidak hanya dalam skala medium, tetapi juga skala kecil. Yang ketiga, berfungsi menjadi wadah mikroorganisme yang merupakan objek yang bisa dikembangbiakan di dalam tabung reaksi berbentuk media cair. Yang keempat, berfungsi menjadi wadah bahan kimia, tapi hanya dalam jumlah kecil saja. Yang kelima, berfungsi melakukan pengujian kualitatif. Gelas piala atau beaker glass adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Gelas piala terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama, gelas kimia standar atau Griffith, berfungsi menyiapkan larutan, melakukan reaksi kimia sederhana, dikantasi cairan supernatant, hingga menyimpan cairan sebelum dibuang. Yang kedua, gelas kimia tinggi atau Berzelius. Gelas ini banyak digunakan untuk titrasi. Yang ketiga, gelas kimia Philips, memiliki fungsi yang sama seperti gelas kimia standar atau Griffith. Dan yang keempat, gelas kimia
kimia datar. Gelas ini biasa disebut sebagai gelas kristalisasi, berfungsi melakukan proses kristalisasi atau sebagai wadah penangas. Alat-alat pengukur volume. Yang pertama, Erlenmeyer. Erlenmeyer atau labu Erlenmeyer adalah salah satu gelas laboratorium, berfungsi menjadi wadah dari bahan kimia cair, serta berfungsi juga untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Kemudian ada pipet. Pipet atau alat penetes cairan kimia digunakan untuk memindahkan volume cairan terukur. Fungsi dari pipet sebagai saluran tunggal yang digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur yang memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Gelas ukur atau silinder ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan atau cairan yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi, atau untuk ketelitian tinggi menggunakan pipet volume dan pipet ukur. Misalnya, dalam mengukur larutan untuk menganalisa kualitatif atau membuat larutan standar sekunder pada proses titrasi. Selanjutnya adalah buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi seperti pada eksperimen titrasi. Labu takar. Labu takar atau labu volume adalah sebuah alat berbentuk labu yang terbuat dari kaca dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat ini biasa digunakan untuk mengencerkan larutan. Alat-alat lainnya. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca pejal dengan ukuran hampir sama dengan sorotan minum, hanya sedikit lebih panjang dan ujungnya membulat. Seperti kebanyakan peralatan gelas laboratorium lainnya, batang pengaduk terbuat dari boroksilikat yang umum dikenal sebagai Mirex. Batang pengaduk dapat digunakan untuk mencampur larutan, dapat pula untuk membantu dekantasi larutan dari suatu wadah ke wadah lain, sementara padatan tetap tertinggal di wadah asal. Gelas arloji. Gelas arloji adalah cawan yang berbentuk seperti irisan bola, digunakan untuk penguapan atau pengeringan padatan dalam bentuk tepung. Corong. Alat ini memiliki bentuk seperti kerucut dan memiliki bentuk batang corong seperti pipa silinder yang panjang. Alat gelas yang satu ini biasanya memiliki beberapa ukuran diameter, yakni 50 mm sampai 120 mm. Corong memiliki fungsi yang pertama untuk memindahkan atau memasukkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Yang kedua, untuk membantu memindahkan atau memasukkan larutan dari wadah ke tempat yang lebih kecil atau tempat yang besar. 3. Alat bantu untuk melakukan penyaringan suatu zat atau bahan. Yang keempat, digunakan untuk menyaring campuran bahan kimia dengan gravitasi. Neraca analitik. Neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Fungsi dari neraca analitik ini juga bisa dikombinasikan dengan alat Moisture Analyzer, di mana di dalam alat ini telah dilengkapi dengan unit dari neraca analitik dan pemanas yang berfungsi untuk menimbang selisih dari berat air yang menguap. Yang kelima, pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Alat ini digunakan di laboratorium untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, atau netral? Yang keenam, botol semprot. Botol semprot memiliki bentuk layaknya botol biasa yang sering kita lihat. Hanya saja, tutup dari botol ini memiliki selang yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari dalam. Fungsi botol semprot adalah sebagai wadah aquades, yaitu air penyulingan yang bebas dari zat pengotor. Saat aquades berada di botol semprot, maka proses pengenceran dan pembersihan bisa dilakukan dengan sangat mudah. Eksitator atau wadah pengering.
Desikator atau desikator adalah panci atau wadah yang terbuat dari bahan kaca atau gelas yang tersusun. Terdiri dua bagian. Pada bagian bawah terdapat gel silika yang dapat berfungsi sebagai zat penguap air dan di bagian atas sebagai tempat pengering bahan yang diuapkan. Fungsi 1. Digunakan untuk mendinginkan bahan atau alat gelas, misalnya krus porselin, botol timbang. Setelah dipanaskan dan akan ditimbang. 2. Mengeringkan bahan atau menyimpan zat atau bahan yang harus dilindungi terhadap pengaruh kelembaban udara. 3. Menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Selanjutnya, sikat tabung. Sikat tabung merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan alat laboratorium seperti tabung reaksi. Sikat tabung umumnya dilapisi dengan pegangan kaut yang sedikit kokoh dengan ujung melingkar untuk menggantung serta memiliki bulu nilon dan sintesis. Fungsi 1. Membersihkan sisa-sisa partikel yang menempel pada tabung reaksi. 2. Membersihkan peralatan gelas lainnya yang berlubang sempit seperti gelas ukur, buret, dan labu Erlenmeyer. Sikat tabung ini dibuat tahan terhadap asam dan bahan kimia korosif lainnya, termasuk hidrokarbon aromatik dan alifatik, keton, ester etil asetat, dan triklorotilen. Demikian penjelasan alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton.